ini kita akan memulai kegiatan Pekan Keluarga dengan ibadah pembukaan Pekan Keluarga dengan tema mengembangkan keluarga tangguh dalam situasi kekinian yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hairul Quran. Setelah ibadah pembukaan Pekan Keluarga, kita akan mengadakan pemahaman Alkitab di kelompok dan pemandang dengan tema memaknai pendidikan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan pemahaman Alkitab di kelompok dilaksanakan secara daring atau online di Pepantang Dayu dan Somogawe akan dilaksanakan secara tatap muka. Majelis menyediakan bahan renungan selama Pekan Keluarga. Bapak dan Ibu dapat mengadakan renungan keluarga di keluarga masing-masing, keluarga inti, atau di dalam keluarga besar. Ibadah penutupan Pekan Keluarga akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Heri dengan tema memelihara dan menghidupi keluarga yang penuh kasih dan pengharapan di masa pandemi COVID-19 dan menyambut era normal baru. Dalam ibadah penutupan, Pekan Keluarga akan diadakan perjamuan kudus. Hal-hal rinci tentang kegiatan Pekan Keluarga dapat dilihat di surat pemberitahuan kami tanggal 8 Oktober 2020. Bapak Ibu, mari kita ajak seluruh keluarga kita untuk mengikuti Pekan Keluarga dalam rangka mengembangkan keluarga tangguh dan berpengharapan di tengah new normal pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak, memasuki saat teduh dan menyiapkan hati pikiran kita untuk beribadah kepada-Nya. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Pujilah Tuhan dengan hikmat sebanyak 3 kali. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pembukaan Pekan Keluarga ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih berada dalam kondisi yang buruk, bahkan semakin buruk karena pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Tuhan terbukti telah menyertai, menolong, dan menguatkan keluarga kita masing-masing. Marilah kita sadari, segala berkat itu berasal dari kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa dapat bersyukur dalam segala hal, seperti firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita nyanyikan lagu rohani Bapa Engkau Sungguh Baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima hukum kasih dengan merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing dengan jujur dan utuh. Tuhan Yesus telah meringkas semua pengajaran kitab suci menjadi hukum kasih yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu,
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setelah mendengarkan dan memperhatikan hukum kasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan rendah hati, mengakui dan memohon ampun atas kesalahan, dosa, dan kegagalan kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, yang kami yakini hadir dan berkarya dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Meskipun kami masih hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan terbukti tetap memelihara kami, memberikan kekuatan dan pengharapan. Secara khusus, hari ini Tuhan memperkenankan kami dapat melakukan ibadah khusus pembukaan pekan keluarga. Hari ini kami sekeluarga kembali menghayati hukum kasih yang menjadi dasar kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan dimanapun kami berada. Telah berkali-kali kami menggumuli dan berjuang bersama Tuhan untuk menghayati dan mewujudkan perintah Tuhan. Akan tetapi, karena kelemahan dan dosa, kami tidak dapat mewujudkan hukum itu dengan baik, apalagi dengan sempurna. Selalu saja ada kelemahan dan pamrih kemanusiaan yang menodai hidup kami. Oleh karena itu, pada hari istimewa ini, kami datang menghadap kehadirat dengan membawa dosa dan penyesalan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan menguatkan hidup kami. Selanjutnya, kami mohon Tuhan berkenan mengingatkan, menyertai, dan memberikan kekuatan agar kami dapat mewujudkan firman Tuhan dengan lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Pengampun, yang mewujud di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita bersedia merendahkan diri, memohon pengampunan, dan percaya kepadanya, maka kita akan memperoleh penebusan berupa pengampunan dosa. Hal itu tertulis di dalam surat Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan Hitung Jemaat nomor 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doa.
kehidupan keluarga kita memang semakin sulit. Akan tetapi, sebagai orang beriman, kita tidak boleh hilang harapan. Kita harus yakin Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan dan pengharapan. Oleh karena itu, mari kita tetap teguh di dalam iman, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam surat Kolose 1 ayat 23 menyatakan demikian. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini menyatakan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376 bait yang pertama, Ikut Dikau Saja Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima dan mempergumulkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar kita mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Meskipun saat ini kami belum dapat beribadah bersama di gereja, tetapi Tuhan memberikan semangat untuk bersekutu dan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami juga bersyukur di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan ini, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menerima dan menghayati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan hadir,
menguasai hati dan pikiran kami, sehingga saat ini kami akan mengarahkan seluruh keberadaan kami kepada firman Tuhan. Di dalam kondisi yang sulit ini, kami membutuhkan kekuatan, pegangan yang kokoh, dan pengharapan agar dapat bertahan dan dapat melewati masa krisis ini dengan baik atas penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Sinode GKJT, pemberitaan firman Tuhan saat ini berdasarkan Amsal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang bersedia menerima firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah mengembangkan keluarga tangguh dalam situasi kekinian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 yang semakin parah ini telah memorak-porandakan kehidupan manusia. Korban nyawa semakin banyak berjatuhan. Kehidupan ekonomi menjadi kacau. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ini berdampak langsung dalam kehidupan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di mana-mana. Suami membunuh istri, istri meninggalkan suaminya, ibu menyiksa, menyakiti anaknya karena jengkel mendampingi belajar secara online. Angka perceraian meningkat, depresi terjadi di mana-mana, bahkan ada yang kemudian bunuh diri. Ini fakta yang terjadi di antara kita. Kebingungan, hilang harapan, memicu perilaku emosional. Saya yakin, meskipun sedikit, kita pun mengalami hal yang sama. Bersyukur kita tidak sampai pada perilaku yang merusak.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu persis kapan kondisi ini akan berakhir. Faktanya, hari demi hari korban COVID-19 semakin banyak. Kita sudah jenuh, bosan, apatis, bahkan sudah mulai putus asa. Apakah kita akan menyerah, kemudian berlaku sama dengan orang-orang yang putus asa itu? Tentu saja tidak demikian. Kita semua harus menyadari kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu mengatasi krisis ini. Oleh karena itulah, sepanjang masa pandemi ini, kita selalu diajak untuk berpikir positif dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini berbicara tentang kesabaran. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang merebut kota. Bapak dan Ibu, menarik sekali ungkapan tersebut. Mengapa kesabaran itu lebih kuat, lebih hebat daripada seorang pahlawan? Jemaat yang terkasih, pada hakikatnya kesabaran itu adalah peperangan melawan hawa nafsu yang ada pada diri sendiri. Sedangkan kemenangan seorang pahlawan adalah kemenangan melawan pihak lain. Peperangan yang paling dahsyat adalah perang melawan diri sendiri. Perang kehidupan yang sejati adalah memerangi hawa nafsu diri sendiri. Orang yang sabar adalah orang yang berjuang untuk dapat menang melawan diri sendiri. Kesabaran adalah buah dari peperangan melawan diri sendiri. Musuh sejati ini tidak berada di luar kehidupan kita, tetapi berada di dalam kehidupan kita, di dalam hati ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Yakobus pasal 4 ayat yang pertama menyatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jemaat yang terkasih, ini menegaskan segala masalah perilaku kehidupan berasal dari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Orang yang sabar adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nilai dasar kisah Mahabharata bukan sekadar peperangan antara Pandawa dan Kurawa yang kemudian dimenangkan oleh Pandawa. Itu merupakan gambaran perang kehidupan di dalam setiap manusia. Di dalam diri kita ada Pandawa dan Kurawa. Kita bisa berperan sebagai Pandawa atau Kurawa. Setiap hari terjadi pergolakan, terjadi peperangan di dalam hidup kita. Nafsu amarah, angkara murka, serakah adalah nafsu Kurawa, sedangkan kesabaran, ketenangan, kebenaran adalah nilai-nilai Pandawa. Tentu kita semua berharap di dalam kehidupan kita yang menang adalah Pandawa.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini, banyak keluarga yang hancur. Tentu saja, kita menginginkan keluarga kita tetap tangguh dalam situasi yang sulit dan semakin sulit. Lalu bagaimana caranya agar keluarga kita selamat, tetap tangguh, bisa bertahan dan melewati masa krisis ini? Sumber kekuatan utama adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tidak henti-hentinya memohon kekuatan kesabaran dari Tuhan. Kita harus sabar, tetapi tidak menyerah. Apa bedanya sabar dan menyerah? Sabar itu hasil peperangan rohani. Sabar itu hasil perjuangan bersama Tuhan melawan kemarahan. Sabar itu kemenangan. Sedangkan menyerah itu tidak berdaya, putus asa. Menyerah itu hasil dari kekalahan berperang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita membutuhkan kesabaran di dalam menghadapi kondisi sulit ini? Ada dua hal penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan kesabaran itu, kita akan mampu melihat hikmat Tuhan. Kesabaran itu sikap yang tenang dan jernih dengan hati yang sejuk terbuka. Dalam kondisi itu, kita mampu melihat hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita menyaksikan bahwa COVID-19 menyerang kepada siapapun, menyerang rakyat kecil sampai Donald Trump, orang kaya dan miskin, kita disadarkan bahwa manusia itu pada dasarnya lemah. Orang-orang yang merasa diri kuat itu tidak dikalahkan oleh senjata besar yang kasat mata, tetapi oleh virus yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ini menyadarkan kepada kita, tidak ada gunanya bersikap angkuh dan sombong. Ini mengajak kita untuk mendekat kepada Tuhan sebagai Sang Maha Kuasa. Jemaat yang terkasih, setelah sekian lama, ternyata kita masih bisa hidup, masih bisa makan. Kita disadarkan akan pemeliharaan Tuhan dan sikap peduli kepada sesama. Hidup kita menjadi tertib, hati-hati, disiplin, dan peduli. Dalam kondisi seperti ini, kita masih bisa bersyukur, masih bisa tersenyum bahagia. Hikmat dari Tuhan inilah yang seharusnya terus-menerus kita cari di dalam kondisi apapun. Hikmat itu akan kita dapatkan jika kita bersikap sabar, tenang, jernih, dan sejuk. Jika emosi menguasai kita, hati dan pikiran kita gelap, maka tidak mungkin kita mendapatkan hikmat itu. Hikmat dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan untuk dapat bertahan dan mengatasi krisis ini dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan kesabaran itu akan menumbuh kembangkan, akan menemukan solusi, menemukan
jalan keluar. Bapak dan Ibu, nafsu emosional membuat hati dan pikiran kita gelap. Dalam kondisi gelap, mustahil kita mendapatkan solusi yang baik. Dalam kegelapan, biasanya akan muncul perilaku spontan yang tidak benar dan merusak. Namun di dalam rasa tenang, kesabaran akan memunculkan pikiran yang jernih, berisi jalan keluar yang baik dan benar. Tuhan hadir di dalam ketenangan kita, kemudian memberikan solusi kepada kita. Kesabaran akan memunculkan banyak kreativitas untuk bertahan hidup, bahkan mengembangkan kehidupan. Kesabaran memunculkan ide-ide kreatif yang dapat menopang kehidupan dan memaknai kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selama seminggu ini kita akan berpekan keluarga. Biasanya kita beribadah bersama di gereja, perjamuan kudus bersama, berkumpul di kelompok PA sebanyak 2 kali seminggu. Ada kegiatan kebersamaan yang kita sebut dengan family gathering. Kali ini, semua itu tidak bisa kita lakukan. Kita beribadah secara virtual, ber-PA kelompok hanya 1 kali, itu pun dengan menggunakan bahasa. Mengenang yang lalu, kita menjadi sedih dan rindu, yang bisa menjadikan kita ini apatis dan menyerah. Jemaat yang terkasih, marilah kita terima kenyataan ini dengan sabar dan berpengharap. Mari kita mengadakan pekan keluarga dengan sebaik mungkin, sungguh-sungguh menghayati hikmat Tuhan. Kiranya pekan keluarga istimewa dapat menjadi sarana bagi kita menumbuh kembangkan kesabaran dan menguatkan pengharapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita hening sejenak, masing-masing menghayati pemberitaan firman Tuhan tersebut secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah pembukaan pekan keluarga ini, Tuhan kembali mengingatkan agar kami tetap teguh dalam iman dan berlaku sabar di dalam menghadapi krisis kehidupan ini. Tuhan telah meyakinkan kepada kami, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan dan pengharapan di dalam kondisi apapun.
Berikan kami kekuatan, kesabaran, agar hidup kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan dapat menghadapi situasi sulit ini. Kami menyerahkan anak-anak dan cucu-cucu kami yang sedang mempersiapkan masa depannya. Ada yang sedang berjuang di dalam studinya. Ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Ada yang sedang berjuang dan berharap mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir, memberikan ketekunan, kekuatan, kesabaran, dan pengharapan, sehingga dapat dengan sukacita berjuang bersama Tuhan meraih harapan. Berikan kesadaran kepada mereka agar senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kondisi apapun. Sebab kami yakin hanya di dalam Tuhan mereka akan mendapatkan damai sejahtera. Kami berdoa untuk kaum ibu, khususnya para istri. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kami menyadari dalam kondisi yang sulit ini sangat berat bagi para istri mengelola kehidupan rumah tangga, sangat berat mendampingi anak-anak yang belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat sehingga para istri tetap mengelola rumah tangga dengan baik, mendidik dan melindungi, belajar anak-anak dengan sabar dan bijaksana. Kami berdoa untuk kaum bapak, khususnya para suami. Kami menyadari dalam kondisi yang sulit ini sangat berat bagi para suami di dalam bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga. Banyak di antara suami yang kehilangan pekerjaan, penghasilan yang menurun, bahkan ada yang sulit mendapatkan penghasilan. Kami serahkan para suami ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan sehingga tetap dapat mewujudkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang baik. Yesus kasih
mencukupkan kebutuhan anak-anak, mendidik dan mendampingi kami belajar, menyiapkan masa depan kami. Banyak di antara orang tua kami yang mengalami kebingungan, hilang harapan, dan akhirnya tidak mampu mengendalikan emosinya. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan sehingga orang tua kami tetap dapat mewujudkan tanggung jawabnya dengan keluarga dengan baik. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat, semua keluarga GKJT Salatiga dan Pepantan Sumogawi dan Medali. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, kesabaran, dan kerukunan, sehingga kami tetap dapat merasakan kehidupan keluarga yang damai sejahtera. Kami menyerahkan kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Berikan kami semua kesadaran untuk mematuhi berbagai aturan untuk menghadapi pandemi ini. Kami menyerahkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai masalah bangsa dan negara, khususnya pandemi COVID-19. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa syafaat ini. Amin. Tuhan kasih kami, Kristus kasih kami, Tuhan kasih kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah terbukti mencukupkan berkat bagi kita. Meskipun dalam kondisi yang masih memprihatinkan, marilah kita ungkapkan rasa syukur itu dengan menyertakan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Roma 12 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 318 bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Sukacita
Dengan rasa syukur kami mengaku segala berkat yang telah kami terima dengan cukup adalah bukti kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami menyerahkan hari-hari kami yang akan datang. Kiranya Tuhan juga akan mencukupkan berkat bagi kami. Sebagai rasa syukur, hormat dan tanggung jawab, kami menyerahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan mensucikannya. Berikan kami kesadaran untuk selalu bersyukur dan mampu menghitung berkat Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang semakin layak bagi Tuhan. Kami akan berdoa bersama-sama seperti yang telah Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih hidup di tengah pandemi COVID-19 yang semakin parah. Kita tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Meskipun demikian, kita tidak boleh hilang harapan karena kita punya Tuhan yang mampu menolong dan menyelamatkan kita dalam kondisi apapun. Di dalam Tuhan, kita harus yakin pada akhirnya krisis ini akan berakhir. Oleh karena itu, kami mengundang jemaat sekalian untuk sama-sama menaikkan pujian. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terima
marilah kita tetap berpegang teguh di dalam iman, sabar dalam menanggung beban. Marilah kita senantiasa mengundang Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Kita harus yakin bersama Tuhan kita akan kuat dan melewati krisis ini dengan baik. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.